Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, gelombang kecut yang mengguncang alun-alun melanda dari pusat tumpukan seperti badai dahsyat ke daerah sekitarnya. Binatang terpencil itu meraung berulang kali, dan cahaya kaca yang sangat menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, membentuk lapisan penghalang kristal untuk menahan dampak dari roda roh ungu. Roda ruang ungu itu menyerbu masuk seperti hujan lebat, menghancurkan lapisan penghalang kristal di tempatnya. Raungan rendah lainnya terdengar, membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, seolah tidak mampu menahan dampak dari roda roh ungu. Hancurkan untukku, Hinwuli yang tanpa acuh tak acuh dan memegang binatang buas itu dengan keras. Saat berikutnya, banyak orang yang merasa ngeri melihat tubuh besar binatang buas itu retak seperti prosnelen, dan akhirnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan lalu meledak dengan keras. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membawa kekuatan ganas menciptakan retakan ganas di alun-alun. Namun ketika semua orang mengira Chu Guangsheng akan kalah, hembusan angin kencang tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Yang bisa dilihat Chu Guangsheng hanyalah lapisan kaca berwarna mempesona yang memancar dari tubuhnya, dan kulit di sekujur tubuhnya sebening kristal. Samar-samar seperti ada kekuatan yang sangat menakjubkan yang muncul dari dalam. Dia telah terdorong kekuatan tubuh Giok pecah kaca hingga ekstrem. Melihat adegan ini, ekspresi King Wulang memadat. Orang ini benar-benar berbakat. Dalam waktu sesingkat itu dia mampu menghancurkan tubuh Giok menjadi beberapa bagian dan mewujudkannya ke tingkat yang lebih dalam. Cari tak terbatas, dia berteriak pelan. Tangannya berubah seperti angin mengeluarkan bayangan. Gelombang yang luar biasa mengejutkan keluar dari tubuhnya. Ini seni bela diri Chungyang. Cari tak terbatas, seseorang siswa dengan perhatian luar biasa. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang terkejut. Chu Guangsheng ini sebenarnya memaksa orang seperti Qi Wuliang sampai menggunakan seni bela diri yang murni. Agak mengejutkan, dengan tingkat kultivasimu, kamu benar-benar dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu kuat. King Wuliang mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi itu saja tidak cukup untuk saat ini. Cari tak terbatasku belum ada yang bisa menahan untuk murid Akademi Bumi. Setelah kata dingin berakhir jatuh, dia tiba-tiba menunjuk cahaya ungu yang menyilaukan berkumpul dan berubah menjadi cahaya ungu yang tak terbatas. Chu Guangsheng memiliki ekspresi aneh di wajah dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak ada siswa Akademi Bumi yang ambil alih? Belum tentu demikian. Lalu tangannya berubah dengan cepat dan kemudian dia juga menunjuk. Jari-jari seperti kaca yang membawa kekuatan menembus batu emas yang retak berfokus pada jari yang tak terbatas. Gelombang kejut yang dahsyat berkecamuk dengan liar. Tubuh mereka berdua berguncang dan mereka hampir mengeluarkan seteguk darah. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya lalu menatap Qi Wuliang dengan sedikit ejekan di matanya. Tepat ketika King Wuliang merasa agak tidak nyaman, teriakan pelan pun tiba-tiba terdengar. Setelah itu dia merasakan kekuatan di tubuhnya menjadi kacau. Apa yang terjadi? Ekspresi King Wuliang berubah drastis. Pada saat ini kekuatan ruang di tubuhnya seperti diganggu oleh semacam kekuatan dan secara bertahap lepas dari kendalinya. Jari yang tak terukur dengan Chu Guangsheng juga mulai bergetar dengan cepat, hampir meledak. Rusak, mata Chu Guangsheng bersinar dengan tatapan tegas, dan dia menunjuk jari kaca dengan paksa meledakkan jari terbatas itu. Saat berikutnya, jari menunjuk ke dada Kung Wuliang tanpa ampun di tengah perubahan dramatis pada ekspresinya.
Dalam sekejap, cahaya kaca itu meledak membentuk kaca matahari menutup tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tampak terkejut. Melihat ini, Ki Wuli yang berada dalam posisi yang dirugikan. Tidak jauh dari situ, Julier yang selalu terlihat khawatir juga diam-diam menghela napas lega. Hui Wochen dan orang-orang dari Huanmen juga tampak bersemangat. Ini adalah pria kuat yang menempati peringkat pertama di daftar peringkat bumi. Dia hampir menjadi sosok legendaris di halaman bumi. Tapi sekarang dia dipaksa sampai titik ini oleh pemimpin sekte mereka. Suara ledakan terus berlanjut dan tiba-tiba dua sosok keluar dari kelompok cahaya. Chu Kuang-Sheng mengikis tanah dengan telapak kakinya dan meluncur sejauh 10 meter. Akhirnya dia menghantam tanah dengan telapak tangannya dan menahan kekuatan guncangan balasan. Untuk menghentikan tubuhnya, Chu Kuang-Sheng segera memuntahkan darah dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Saudaraku, Tuan, semua orang di Huanmen berseru saat ekspresi mereka berubah. Chu Kuang-Sheng melambaikan tangannya dan mengusap kulitnya yang berdarah, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Pada saat ini keadaan Ki Wuli yang juga tidak lebih baik. Pakaiannya telah terkoyak dan luka mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Sayang sekali, Ki Wuli yang ini memang orang terkuat di daftar bumi. Kekuatan di tubuhnya terganggu oleh teknik roh kutukan yang dia gunakan sebelumnya. Namun dia masih bisa melancarkan serangan yang kuat di saat-saat terakhir dan menaklukkan satu gerakan terkuatnya. Dibandingkan dengan dia, wajah Qin Wulang saat ini sangat suram. Mengingat statusnya, dia sebenarnya didorong sedemikian rupa oleh seorang murid junior. Dan di saat ini dia sudah mengerti. Selama pertarungan sebelumnya dengan Chu Kuang-Sheng, setelah kekuatan spasialnya keduanya bersentuhan, diam-diam menyuntikkan kekuatan semacam kekuatan. Justru karena kekuatan inilah kekuatan ruang di tubuhnya menjadi tidak teratur dan dia hampir terbalik di selokan. Saya ingin tahu apakah senior Qin masih tertarik dengan pil juding di tangan saya. Chu Kuang-Sheng menyeringai dan menatap Ki Wuli yang dengan senyum dingin. Mendengar ini, ekspresi Ki Wuli yang tiba-tiba berubah. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Chu Kuang-Sheng tidak memiliki banyak kekuatan saat ini. Namun dia sendiri juga terluka parah dan tidak bisa mengambil tindakan lagi. Saya mengerti, mata Ki Wuli yang terkedip, dan dia akhirnya mengucapkan sepatah kata pun sebelum mundur dari Huanmen. Di depan mata semua orang yang tercengang. Melihat pemandangan ini banyak orang tercengang. Ki Wuli yang terpaksa pergi karena malu. Memikirkan hal ini semua orang memandang Chu Kuang-Sheng dengan kagum. Orang ini sejak memasuki halaman bumi telah bangkit seperti kordet. Mengejutkan semua orang dengan penampilannya yang sangat mempesona. Master Sekte, semua orang terkejut. Semua orang di Sekte Huanmen bersorak serempak. Mereka memandang Chu Kuang-Sheng dengan fantasisme buta. Dalam pertempuran hari ini, meski Chu Kuang-Sheng tidak benar-benar mengalahkan Ki Wuli yang itu sudah cukup membuat mereka bangga. Hui Wuchen dan Qiu Lofeng saling memandang. Ekspresi mereka penuh kegembiraan. Menghadapi provokasi Ki Wuli yang, Master Sekte mampu menghadapinya. Julier juga tersenyum cerah. Dan dia merasa semakin senang dengan adik laki-lakinya. Jika ayah dan ibu melihat ini, mereka pasti akan merasa sangat bangga. Setelah Ki Wuli yang meninggalkan Huanmen karena malu, reputasi Chu Kuang-Sheng di halaman bumi sekali lagi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang yang diam-diam merasa kagum, dan 5 ahli teratas yang tersisa di daftar bumi telah mencapai pemahaman diam-diam mereka tidak akan memprovokasi Huanmen. Dalam hal ini, setelah Chu Kuang-Sheng menyerahkan 2 keterampilan seni bela diri bintang 3 yang murni kepada saudara perempuannya, dia meninggalkan Huanmen dan memasuki vena luar angkasa lagi. Kali ini, dia tidak tinggal di lantai 1 atau 2, tapi langsung menuju lantai 3 vena ruang angkasa. 12 kali kekuatan ruangan.
Cukuang Seng menatap matanya sedikit, menyesap kekuatan ruangnya dan berkata dengan ekspresi cerah di wajahnya, "Aku ingin tahu berapa kali lipat bisa ditingkatkan melewati ruang pohon kuno." Dia bergumam, lalu menemukan ruang pelatihan independen dan masuk. 100.000 koin misterius sehari. Cukuang Seng melihat jumlah yang hilang di kartu kristalnya dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Jika bukan karena penjualan ramuan konmen yang memberinya manfaat besar, akan sangat sulit untuk berlatih di tingkat ketiga ini. Mengambil napas dalam-dalam, Cukuang Seng menekan fluktuasi di hatinya dan berjalan ke ruang pohon. Ya, kekuatan luar angkasa yang 60 kali lipat lebih tinggi dari dunia luar seharusnya bisa lebih meningkatkan kultivasi saya. Setelah melawan Ki Wuliang, dia merasa kekuatannya sendiri tidak mencukupi. Tidak disangka bahwa hanya satu peringkat teratas bumi dapat mendorongnya ke titik kelelahan. Jika dia memasuki akademi surgawi di masa depan dan bersaing dengan para jenis terbaik, dia akan menjadi sangat pasif. Dan menurut wanita tua di tanah suci yang membawa pergi Liu Fier, itu akan menjadi pertempuran antara 4 kekuatan besar. Dan ketika saatnya tiba, mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu pasti dianggap sebagai orang-orang teratas di halaman bumi. Mengingat hal ini, dia perlu bergerak meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Waktu berlalu hari demi hari latihan semacam ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika Cukuang Seng memasuki urat mineral spasial untuk keempat kalinya untuk berlatih, tingkat kultivasinya telah mencapai alam Tongme tingkat kedua dan akan menerobos ke tingkat ketiga. 3 hari kemudian, mata Cukuang Seng perlahan terbuka. Dia menarik nafas dalam dan melihat dampak sedikit tidak percaya. Terlalu sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi di alam Tongme. Meski sudah lama berlatih di sini, masih sulit untuk menerobosnya. Saya memerlukan beberapa metode lain jika saya terus berlatih seperti ini. Akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun bagi saya untuk memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. Kuman Cukuang Seng, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu menatap dari dekat tanah ungu di bawah kakinya. Dia hanya samar-samar merasakan ada fluktuasi aneh yang datang dari kedalaman vena luar angkasa. Setelah beberapa saat matanya berkedip seolah dia memikirkan sesuatu. Menurut kesimpulannya sebelumnya, dengan intensitas kekuatan luar angkasa di vena luar angkasa yang ditinggalkan ini, ada kemungkinan akan lahirnya badai ruang angkasa semu. Begitu dia memikirkan hal ini, ekspresi Cukuang Seng tiba-tiba menjadi sangat panas. Jika dia benar-benar dapat menemukan semacam badai ruang semu, kekuatannya akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng segera menjadi tidak sabar. Dia meninggalkan ruang pohon kuno dan berjalan menuju kedalaman lantai 3. Tempat ini dekat dengan kedalaman vena luar angkasa. Jadi dia tidak berjalan lama sebelum dia melihat lorong gelap di tepi lantai 3. Di dalam lorong gelap gulita tanpa cahaya sama sekali. Cukuang Seng berdiri di depan lorong, matanya sedikit tertutup dan persepsinya menyebar menangkap semua fluktuasi aneh. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka dan dia melihat ke dalam lorong. Jika dia merasakan dengan benar fluktuasi aneh sebelumnya datang dari dalam lorong, masuk aja dan melihatnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Cukuang Seng akhirnya mengambil keputusan dan berjalan ke lorong. Begitu dia memasuki, dia merasakan bahwa hawa dingin di wajahnya. Dan yang paling membuatnya takut adalah sepertinya ada kekuatan aneh di bagian ini. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan mentalnya masih sulit untuk melihat situasi di kejauhan. Ditekan, Cukuang Seng diam-diam ketakutan. Tapi dia tidak mundur karena ini. Dia malah berjalan maju menuju kedalaman dengan ekspresi berapi-api.
Karena dia tahu semakin sering hal ini terjadi, semakin berarti ada sesuatu yang kuat di dalam bagian itu. Aku ingin tahu apakah itu mungkin badai luar angkasa. Cukuang Seng bergumam dan langkahnya mau tidak mau menjadi semakin cepat. Dan di saat dia pergi jauh ke luar angkasa pada kesempatan urat mineral di puncak gunung di halaman bawah tanah, seorang lelaki tua berpakaian karung yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata. Seseorang benar-benar masuk ke sana. Siapakah itu? Matanya seolah menembus ruang angkasa melihat kedalaman urat ruang angkasa. Hahaha, Tetua Agung, kamu juga merasakannya? Seorang lelaki berbaju hitam berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini lelaki tua berpakaian karung itu tersenyum tipis lalu berkata, bagaimana mungkin kita tidak merasakan? Benda itu membuat halaman kita sangat pusing. Ya, jika seseorang bisa menaklukkannya, saya khawatir urat mineral luar angkasa akan dihancurkan. Itu tidak lagi ditinggalkan. Lelaki tua berpakaian itu menghela napas. Sulit. Orang tua itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu sudah berapa lama benda itu ada. Bahkan si kecil Selongsi tidak dapat menundukkannya saat itu, kata pria tua itu. Mata lelaki tua itu bersinar dan dia berkata dengan senyum yang tidak dapat dipahami. Mungkin orang yang memasuki urat mineral luar angkasa kali ini dapat menaklukkan benda itu. Maksudmu, lelaki kecil dari Quanmen? Ekspresi penua tua Agung sedikit berubah. Orang tua berbaju hitam itu mengangguk lalu berkata, anak ini agak luar biasa. Saat itu, Zheng Losi gagal menerobos gunung, tapi dia berhasil. Jika dialah yang memasuki kedalaman urat mineral luar angkasa kali ini, mungkin dia bisa memberi kita beberapa kejutan. Mendengar kata-kata ini ada sedikit kegembiraan di mata keruh Penatua Agung itu. Jika benda itu ditundukkan, urat mineral luar angkasa di halaman bumi kemungkinan besar akan menghilangkan nama tambang limbah. Dan begitu itu terjadi, yang mana berarti bahwa halaman bumi akan memiliki tambang yang dapat menghasilkan batu luar angkasa. Saya memikirkan hal ini. Penatua Agung mau tidak mau merasa bersemangat. Bahkan untuk halaman bumi sangatlah penting dapat menyebabkan persaingan dari 4 kekuatan utama. Saya tidak tahu mengapa dekan menetapkan aturan sedemikian rupa sehingga hanya siswa Akademi Bumi yang dapat mendapat kualifikasi untuk melakukan hal itu. Pria tua berbaju hitam di samping juga menunjukkan kegembiraan. Setelah mendengar ini, Tetua Agung terdiam. Dia mungkin bisa menebak maksud dari langkah dekan. Karena benda itu memiliki kemampuan untuk menciptakan alam yang tiada tara untuk menjadikannya orang kuat. Mungkin dekan menetapkan aturan ini untuk menambahkan junior yang menjanjikan di Akademi Siling. Terima kasih.